Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, saat ini kami berada di kantor penelitian dan pengembangan organ hilir bersama Bapak Sayani Esos MSc, didamping oleh beberapa kabit, masing-masing ada di depan kita. Kita ingin tahu penelitian dan pengembangan yang bagaimana yang dikerjakan oleh bank ini. Kita langsung ke Pak Sayani. Pak Sayani, selamat sore, ibu-ibu, bapak, terima kasih telah meluangkan waktu dengan kami berwawancara eksklusif. Bangga asalnya kami diterima. Pak Sayani, kita ingin tahu di sini kan bagian bank, artinya bagian penelitian dan pengembangan. Yang kita tanyakan penelitian dan pengembangan yang bagaimana yang dilaksanakan oleh company. Silakan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya banyak mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, juga kepada Bapak Haji Syarifuddin dari Pupos telah dapat hadir di Balitbangda Kabupaten Bali ini. Terima kasih Pak kehadiran, walaupun suasana sekarang dalam wabah COVID, kita sama-sama menjaga menggunakan protokol kesehatan. Insyaallah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, baik diri kita, pemerintah daerah Kabupaten Bali Hilir, dan seluruh personil dari Balitbangda dan keluarga tentunya. Bapak, apa yang disampaikan dipertanyakan tadi, apa tupoksi dari Balitbangda? Jadi kami cerita sedikit bahwa Balitbangda ini berdiri sejak tahun 2017. Berdasarkan Didirikan itu ya? Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2017, terbentuklah Balitbangda daerah Kabupaten Bali Hilir ini, yang terdiri dari kepala badan, sekretaris, kemudian ada bidang-bidang, dan dibantu dengan sub-bidang. Jadi sejak berdirinya Balitbangda ini sudah beberapa kegiatan yang insya Allah kita lakukan sesuai dengan tugas tupoksi daripada Balitbangda, penelitian dan pengembangan. Tentu dalam hal ini kami dari Balitbangda bekerja untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Bali Hilir apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bali Hilir yang perlu dikembangkan. Sebagai contoh, pada tahun ini kita perlu mengembangkan permintaan dari dinas yang terkait, karena kita ini tidak lepas, harus berkoordinasi dengan OPD yang lain atau PD yang lain yang ada di pemerintahan Kabupaten Bali Hilir dan kepada badan usaha daerah juga harus koordinasi dengan mitra kita apa kebijakan yang akan perlu dikembangkan. Satu contoh, pada tahun 2021 ini kita punya tugas, punya kegiatan permintaan dari Parindak kemarin ya, ada suratnya Dinas Parindak bahwa mereka ingin mengembangkan UPT di pasar menjadi badan usaha di daerah. Nah, tentu dia meminta kepada kita kerjasama dari Balitbangda untuk penelitian. Mereka mengharapkan kepada kita ada kajian naskah akademik. Jadi naskah akademik kita yang merencanakannya, memfasilitasi itu. Insya Allah ke depan mungkin naskah akademik itu akan selesai. Kita minta bantuan dari pihak ketiga. Jadi kerjasama dengan pihak ketiga dengan pihak konsuli. Jadi apa yang akan dikembangkan, kebijakan-kebijakan apa yang akan dikembangkan di Kabupaten Bali. Saya ini berbicara penelitian pengembangan pasar. Ya. Pengembangan pasar artinya ini berhubungan dengan para pedagang-pedagang kecil. Ya. Di pasar itu sendiri maupun di sekitar. Itu berapa lama penelitian? Kita mengadakan penelitian lebih kurang 3 bulan. Dan juga kita perlu ada studi banding. Kita juga akan rencananya, karena itu di bidang ekonomi dan pembangunan. Benaran ada subnya Pak, yang insya Allah pada tahun ini kita juga akan mengadakan penelitian dan studi banding. Studi bandingnya kemana? rencananya sih masih ditunggu
luar Pak, misalnya Oh. Manado. Manado. Iya. Jadi kita sudah melihat, kita sudah bertanya-tanya mana pasar yang terbaik Di di Indonesia ini. Ya. Kita akan ada studi banding di sana, bagaimana hingga pasar ini punya nilai yang baik. Ya. Nah, tentunya kita akan melihat di sana data apa-apa yang diperlukan nanti diperlukan, dan kita melihat di sana untuk menjadikan bahan kita Untuk pengembangan. pengembangan UPD di pasar yang ada di Kabupaten Bandung. Pak, saya tentunya kalau tadi kemana tuh Pak? Ya, benar rencana. Artinya Bapak sudah pernah apa melihat tayangan paling tidak Ya. pasar-pasar di Manado itu pasar-pasar kalau nggak salah ada pasar di sungai itu ya. Atau pasar-pasar yang di darat yang mana yang itu? Rencana kita yang di darat, Pak. Karena kita ini melihat pasar kita ini banyak di darat. Walaupun di Tanjung Raja itu sudah menjadi pasar, Pak, Ya. tapi mereka transportasinya itu sudah banyak di darat. Iya, iya. Jadi kita melihat pasar yang ada di darat, bagaimana pasar itu sehingga menjadi pasar yang terbaik di Indonesia ini. Kita akan melakukan ke situ, kita akan melakukan. Oke Pak, saya ingin ke Ibu ini inovasi deh. Bukan, itu Pak, kalau Ibu bagian kasubdit ekonomi. Dan ekonomi. Oke, tadi nyambung dari pembicaraan Pak Kepala Badan tentang akan studi banding ke Manado. Ini kenapa harus ke Manado? Apa memang itu dinilai terbaik? Apa memang ada yang terbaik tidak? Bisa misalnya ada di seputaran Sumatera Selatan atau di sudah Jakarta. ke kota di Bandung Jaya, sudah pernah ke dulu ke sana Pak. Iya, iya. Ya, cuman kami cari ternyata di Indonesia ini yang terbaik itu di pasar perusahaan daerah pasar Manado. Rencananya berapa hari itu? Kalau itu paling 2 hari Pak. 2 hari. 2 hari. Tapi perjalanan kan Perjalanan jauh jadi ya. seminggu paling tidak ya. Seminggu. Ya selain dari pengembangan pasar masih ada lagi penelitian-penelitian yang lain Pak? Di Masih. rencana. Rencana itu masih ada, Pak. Jadi kita juga di bidang lain ada namanya itu inovatif development work, Pak. Iya, iya. Jadi kita pada tahun yang lalu, alhamdulillah Balitbangda Kabupaten Ogan Ilir ini pernah meraih juara. Ya. Peringkat itu sangat inovatif. Iya. Jadi pada tahun ini kita juga akan ikut lomba itu daerah yang terinovatif. Jadi sekarang kita sedang mencari bahan data-data yang akan kita kumpulkan. Kita sudah mencoba menyurati ke daerah-daerah kecamatan ke UPD yang lain, Pak. Insya Allah kalau itu memang data-data itu sudah terkumpul, kita akan mencatat, kita akan merangkul itu, kita akan kumpulkan dan kita akan kirim ke Balitbangda. Ya. Sekarang saya ingin ke Kasubdit Inovasi Pengembangan Teknologi Ibu Eva Swastri SK. Bu Eva, inovasi yang bagaimana dan menimbulkan teknologi. Artinya kan ini modernisasi juga. Salah satu contohnya yang bagaimana, inovasi bagaimana ke depannya? Inovasi itu sebenarnya Pak bukan hanya masalah teknologi. Ya. Yang penting itu perubahan, pembaruan. Jadi Oh. yang belum ada, Harus jadi ada. ada pembaruan. Ada pembaruan. Bukan hanya di bidang teknologi. Iya. Misalnya kalau yang di IGA itu ada namanya inovasi pelayanan pabrik. Iya. Jadi bagaimana kalau kita melayani pabrik itu yang mestinya makan waktu lama, jadi inovasinya makan waktu yang sedikit. Jadi Mengarah ke inovasi- online nggak itu nanti? Bisa Pak. Bisa mengarah ke online. Contohnya di Capil, yang Ya. sekarang kami banyak dari Capil. Iya. Itu pelayanan KTP. Kalau kemarin kan harus datang, nah sekarang mereka ada Cukup. program Ya. online. Jadi Online. Bisa Tinggal cuma cetak. mengisi dari Ah, rumah, mengisi dari data rumah, secara data, online. tinggal Dia akan mengisi. terkirim, Ah. mengelik terkirim kira-kira. Hmm. Apakah nanti ini seperti ini juga rencananya? Iya. Artinya seperti sekarang banyak pasar online yang beredar sekarang. Kita bisa pesan apa saja dari rumah. Iya. Apakah nanti ini akan dikembangkan belajar teknologi? Bisa juga Pak dikembangkan. Dan sekarang saya ingin ke Pak Sabidin, SPDM Kabit Inovasi Teknologi. Nah, untuk pengembangan dari yang disampaikan dari Bu Surastri, bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai bidang inovasi teknologi tentunya
saya membantu kepala badan Pak Pangdam, dan kebetulan saya di bidang inovasi dan teknologi. Kami tahun ini mempunyai target lebih baik dari yang kami capai tahun 2020 tentunya. Kalau tahun 2020 ada namanya IGA, Innovation Government Award. Nah, di situ Bangga dapat penghargaan dari Presiden bahwa Kabupaten Ogan Ilir sangat inovatif. Tahun ini kami berusaha poinnya lebih tinggi daripada tahun 2020. Itu dapat penghargaan dari Presiden tadi, inovasi yang berapa? Inovasi IGA tadi, bahwa seluruh Kabupaten Ogan Ilir ini dari dinas-dinas maupun badan itu ada kategori sangat inovatif, perubahan-perubahan yang di pelayanan publik, dan antaranya tata kelola pemerintahan, juga inovasi pelayanan publik dan inovasi lain-lainnya. Di antaranya misalnya Dukcapil sudah mempunyai inovasi pelayanan KTP sangat cepat Sebagai kayak seperti metode pelayanan. ya, metode Pelayanan terima. ya, pelayanan terima. ya. Dan perizinan juga sangat cepat pelayanannya, dan dibantu juga dengan pelayanan inovasi lainnya seperti di situ pelayanan publik. Nanti setiap dinas ataupun badan itu mulai dari masuknya ada ruang tunggu yang nyaman. Sekarang mengadakan pelayanan COVID-19 sangat ini diusahakan. Artinya inovasi ini nantinya seluruh dinas instansi harus berinovasi, pengembangan. Di antaranya pelayanan. Setiap misalnya pelayanan di dinas misalnya kan, itu sekarang perhatikan sudah ada dari itu depan sudah ada ruang tunggu yang sangat nyaman, dan pelayanannya juga sangat baik. Sudah itu meningkatkan SDM itu termasuk pelayanan SDM yang sangat berkualitas, dan tanya guru minimal S1 dan S2, dan juga SDM yang di dinas-dinas sekarang dianjurkan untuk melanjutkan ke S2 supaya SDM-nya berkualitas. Dan juga setiap UPTD sekarang dinas-dinas maupun badan ada pinjar free kehadiran. Jadi mulai dari 30 seluruh pegawai-pegawai itu harus pinjar free sudah hadir. Dan juga sampai pulangnya sampai jam 16. Berbicara latar belakang pendidikan S2. Iya. Itu dibiayai oleh pemerintah atau mereka sendiri dikasih dispensasi waktu saya? Itu diantaranya ada juga yang dibiayai oleh pemerintah, mahasiswa, dan juga karena mungkin terbatasnya biaya dari pemerintah, kebanyakan berinisiatif biaya Sendiri, tapi dispensasi waktu Iya, yang diberikan oleh pemerintah. waktu. Dan juga pendidikannya dianjurkan yang linear, supaya dapat berfungsi pada dinas-dinas yang bersangkutan. Artinya Pak Saryani, Balitbang ini juga mengamati kantor per kantor mulai dari desa, kecamatan, OPD tentang termasuk pelayanan, tata letak, mungkin seperti itu. Ya. Jadi kita ini semua PD-PD yang ada itu tidak terlepas dalam pengawasan kita, pengembangannya bagaimana, kita perlu penelitian perjalanan mereka dari tahun ke tahun. Jadi alhamdulillah berkat adanya inovasi pengembangan daripada PD-PD baik terhadap pelayanan publik maupun terhadap pegawai itu sendiri. Karena sekarang ini kalau kita tanya Pak, kalau pegawai yang ada di Pemda ini di PD ini Pak, hampir mungkin 60% sudah S2. Jadi walaupun pemerintah anggaran yang disediakan oleh pemerintah itu sangat terbatas, apalagi sekarang ini kita tahu bahwa anggaran yang ada ini banyak kesedot dengan adanya COVID-19 di bawah penyakit ini. Pak Saryani, penelitian ini berdasarkan laporan dari OPD bersangkutan apa? Hasil dari penelitian kita sendiri, survei katakanlah komunitas sensasi. Kita ini mengadakan aktivitas Pak, memang itu fungsi kita. Iya. Jadi walaupun tidak ada laporan dari PDPD,
kita tetap melakukan pengawasan, ya. penelitian, dan memang ada penelitian, ada kegiatan inovasi yang ada di BD itu yang perlu dikembangkan, akan kita kembangkan. Mungkin dia perlu bantuan dari kita secara kajian dari akademisnya. Itu dianggarkan berapa penelitian itu? Ada biaya. Memang kita harus menganggarkan itu. Tapi untuk tahun-tahun ini tidak dimaklum Pak, banyak refocusing karena wabah ini Pak, jadi banyak refocusing dan ada kita anggaran. Kalau saya refocusing, refocusing, tapi refocusing. Jadi baik itu terini Pak, terkena juga indikator. Terkena Pak, seluruh Pak. Ya. Jadi seluruh kita ini mungkin KPJ ini anggaran yang ada, jadi tapi tidak dipangkas semua oleh Pak. Ya. Kasih tetap paling ada yang sampai 40%. Iya. Tapi tidak artinya tidak membatalkan. Tidak. Jadi pilihan perangan mana yang skala prioritas kegiatan ini tidak direfocusing mereka. Artinya refocusing ini memusingkan juga Pak. Oh iya. Saya terlalu Pak. Mungkin ada tambahan dari Ibu ini. Silakan kalau ada tambahan penjelasan, dan Bu, silakan Bu. Ya, saya Pak Samiri kalau bisa ada tambahan. Program-program baru mungkin atau apa? Program-program yang akan datang sebaiknya kita melihat kita kerjasama yang baik, baik konsultasi maupun legislatif juga harus mendukung anggaran-anggaran kita, jangan terlalu kita apa yang dianggarkan, sebaiknya kita diasisi lagi untuk anggaran-anggaran yang akan datang supaya berjalan dengan supaya maksimal. Berapa banyak tim peneliti Pak kita tenaga ahli untuk peneliti? Kita ini kalau tenaga ahli, jadi mereka ini dari sub-sub inilah Pak. Ya. Kita mengharapkan pada mereka yang namanya pegawai negeri AS ini harus bisa. Iya. Ya walaupun bukan kita tidak awalnya tidak punya maupun itu, tapi kalau memang itu tapi kita harus belajar. Ketika kita mau dan mau belajar, insya Allah itu akan bisa terpenuhi. Berapa banyak pegawai di sini, termasuk ini pegawai non? Seluruh, kalau honor tidak banyak. Honor cuma kita ada 4 orang, kemudian pegawai negerinya ada 20 orang. 20 orang. 20 orang. Tapi ini tenaga sudah maksimal. Sudah maksimal. Sudah maksimal. Tidak perlu ada penambahan misalnya. Ada tenaga skill yang harus didatangkan. Mestinya ke depan. Tapi tenaga kita memang sudah cukup. Jadi dari sub-sub itu sudah terisi. Jadi kita mengharapkan saja Pak, andai kata ini sekarang sudah ada seleksi pegawai negeri penerimaan CPNS tahun 2021-2022 mungkin akan dapat diperbantukan yang sarjana dengan penelitian yang baru diangkat mungkin bisa diperbantukan di Pemda. Mungkin akan depannya kita mencari tenaga skill spesial. Mungkin penelitian. Mungkin Pak. Mungkin. Memang di samping mendidik mungkin yang menambah pengalaman yang ada, pengetahuan bagi yang ada. Memang itu Pak. Mungkin kita mengharapkan adanya tenaga ahlinya di bidang penelitian. Oke Pak Saryani, kalau memang masih ada yang perlu dijelaskan kepada pemirsa, silakan tentang Balikpapan. Terima kasih Pak Pimpinan dari Agung Pos atas kehadirannya di Balitbangda, dan juga tentu terima kasih apa yang kami sampaikan, karena kami ini sebagai manusia tentu tidak sempurna Pak. Mungkin ada saja yang kurang tepat pada sasarannya. Kami juga atas nama Balitbangda Kabupaten Ogan-Ilir mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin kurang memuaskan atas jawaban kami juga. Kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga saja Balitbangda Kabupaten Ogan-Ilir ke depan ini akan lebih punya peran, akan kelihatan di Kabupaten Ogan-Ilir. Oh ini Balitbangda ada tekad. Ada tekad perbaikan. Kita memang sudah punya tekad. Kita ingin Balitbangda yang ada di Kabupaten Ogan-Ilir ini ke depannya akan lebih baik lagi Pak. Insyaallah, amin. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kita dengan Kaban Balitbang Ogan-Ilir yang ditampilkan oleh 3 kabit atau pembantu di Balitbang ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak dari yang ada di depan kamera akan bermanfaat bagi kita semua untuk pengembangan Ogan-Ilir ke depan. Kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mengampun, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.